Silakan duduk. Shalom jemaat yang saya kasih, yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang berjumpa dengan Anda lagi, dan hari ini saya akan menyampaikan sebuah topik yang sulit, sukar, tapi perlu, sebab ini adalah bagian dari hidup kudus dan tulus. Bagian, bukan segalanya, salah satunya. Dan jikalau Anda pertama kali datang di Gereja Mawar Sharon atau ikut live streaming, ini adalah kebetulan yang tidak kebetulan. Anda datang di satu-satunya, biasanya setahun saya sekali akan berkhotbah tentang money, tentang keuangan. Dan hari ini adalah harinya, biasanya di bulan Januari, saya akan memuridkan dan mengembalakan dalam nama Yesus Tuhan, agar jemaat kita semua bisa hidup berkenan kepadanya. Ya, dan setiap ibadah khotbahnya sama, karena harus dapat menu yang satu. Karena itu jemaat tidak perlu untuk mendobel ibadah, khususnya hari ini. Judulnya yang saya angkat hari ini adalah kebenaran dalam batin tentang persepuluhan. Tapi ditulis perpuluhan karena ini yang biasa didengar di telinga orang. Ya, saya pakai bahasa yang sehari-hari saja. Kita baca sebuah ayat dulu, Mazmur 51 ayat 8. Sekali lagi kita bangkit berdiri membaca ini, oke? Kebenaran dalam batin tentang persepuluhan, tentang perpuluhan. Mazmur 51 ayat 8, mari kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Pejamkan mata. Tuhan Yesus, dengan diam-diam ajari kami hikmat-Mu. Beri kami roh hikmat dan wahyu, juga soal keuangan di awal tahun ini. Agar kami tidak ada seorang pun yang jatuh dalam dosa maupun dalam ketamakan. Tidak ada orang yang bisa melayani dua-dua, Mamon dan Tuhan. Biarkan kami hari ini membuat hati kami pasti, yang kami sembah dan kagumi, pemelihara jiwa kami, Engkau saja Tuhan Yesus. Biarkan kami berjalan dalam perkenanan-Mu, juga di area di mana banyak orang mengalami trauma, hari ini bisa sembuh ketika kami mempelajari firman-Mu. Apapun yang belum mencuat dalam terang, belum mengalami pemulihan, hamba berdoa Engkau pakai hamba-Mu, mengucapkan agenda-Mu dan bukan agenda siapapun, bahkan bukan agenda gereja-Mu. Sehingga hari ini banyak orang-orang yang sakit di area ini sembuh. Banyak orang yang salah paham jadi mengenal Tuhan. Dan kami yang sudah mengenal Tuhan semakin diteguhkan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Buka ayat utama kita, Maliaki pasal 3 ayat 6-12. Di Alkitab kita judulnya pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Jadi kita langsung tahu nafas hidupnya. Persembahan persepuluhan tidak musiman. Perintah Tuhan agar kita anak-anaknya menyembah Tuhan dan bukan mamon. Penting sekali untuk kita mengerti, karena keuangan adalah pergumulan kita sehari-hari. Buat apa kita bekerja kalau bukan karena salary? Jangan sampai penghidupan atau sumber penghidupan kita menjadi alasan mengapa kita jauh dari Tuhan. Kita harus mengerti terlebih dahulu maksud ilahi di balik segala sesuatu, termasuk dalam hal persepuluhan. Ada banyak yang bisa dibahas soal pemberian. Ada persembahan khusus, persembahan ini dan itu di Alkitab. Saya mulai dengan basicnya aja, SD, sekolah dasarnya, elementary. Persembahan perpuluhan adalah fondasi, karena sifatnya mengembalikan. Hari ini, biar Roh Kudus tuntun kita untuk bisa melihat di mana kita menyimpang dari firman Tuhan, agar kita kembali kepada poros kehendak Allah. Tujuannya bukanlah pengumpulan dana, karena persembahan persepuluhan itu lifestyle atau gaya hidup, bukan karena ada proyek tertentu. Jadi di awal tahun ini saya tergerak, Roh Kudus taruh beban untuk saya memberikan pesan pengembalaan. Jadi bagi Anda yang bukan dari Gereja Mawar Sharon, Anda bisa terapkan ini di mana Anda ditempatkan. Tapi hari ini live streaming dari Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia, Gereja Mawar Sharon mengikuti kebaktian ini. Ini adalah pesan pengembalaan. This is a pastoral message for all of us, including me.
Bahwa kita semua digembalakan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun di sini sifatnya penerima. Kita semuanya adalah pemberi. Kita semuanya adalah pelaku firman Allah. Nah, kita kebenaran dalam batin tentang perpuluhan. Karena ada banyak kesalahan dan kesalahpahaman. Yang Tuhan inginkan itu bukan uang atau pemberian kita. Karena uang akhirnya yang pakai juga manusia. Karena kita salurkan, bukan? Tuhan tidak akan mengecap sedikit pun. Tetapi gaya hidup memberi itu baik bagi sang pemberi. Yaitu kita sendiri. Kebenaran dalam batin, bicara tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, tujuannya adalah menyenangkan hati Tuhan. Bukan agenda maupun propaganda manusia. Kita langsung tahu dari judulnya aja, sudah mengerti isi hati Tuhan. Tapi mari kita baca isinya, supaya kita diajari oleh Roh Kudus. Agar kita berjalan dalam kebenaran dan menemukan air yang tenang, rumput yang hijau dan air yang tenang. Ayat 6 dan 7 bunyinya begini. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, katakan amin. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap, katakan amin. Kitalah Bani Yakub, Israel rohani. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Ayat 7 mulai gak enak. Karena di sini Tuhan menegur umatnya Israel di perjanjian lama. Kamu telah menyimpang dari ketetapanku. Lalu setelah ditegur, bangsa Israel bukannya bertobat, malah menyangkal. Dan dia berkata seperti ini, berdalih. Loh, kenapa aku suruh kembali? Emangnya gua salah apa? Tuhan berkata, kamu sudah menyimpang, tapi mereka tidak kerasa. Lalu bahkan mereka melontarkan sebuah pertanyaan. Dan dalam dialog ini Tuhan akhirnya menuntun mereka kembali kepada jalan yang benar. Mereka bertanya, dengan cara bagaimana kami bisa kembali kalau memang kami sudah menyimpang? Tahukah Anda yang disebut menyimpang di sini adalah batin, bukan maninya. Jadi kita nggak bisa ikut sama Tuhan di dalam tempat yang remang atau bayang-bayang, tidak ada pertukaran bayangan pada dirinya. Berarti Tuhan itu selalu terang-terangan. Karena itu saya berharap firman hari ini really will set us free, akan membebaskan kita dan jadi cara berpikiran yang salah. Dan di ayat sini dikatakan kamu telah menyimpang. Saya akan tunjukkan 3 mentalitas Kristen. Dan 2 diantaranya menyimpang. Dan kalau kita terkena dengan apa yang dijabarkan, ketahuilah bahwa Allah sedang berbicara kepada hati setiap kita. Kembalilah kepada Tuhan. Dari 3 ini 2 diantaranya menyimpang. Yang terakhir nanti, itulah yang Tuhan inginkan. Mari kita kembali ke sana. Yang pertama, mentalitas apa? 3 mentalitas orang Kristen. Yang pertama, Kristen komunis. Anda bisa catat ini semuanya. Kristen komunis adalah tipe orang Kristen yang punya mental begini dan berpikiran yang salah atau berpikiran picik bahwa pendeta harus miskin, gereja harus kecil, jemaat jangan boleh diberkati. Nah, yang namanya mentalitas seperti ini sebenarnya bukan hanya mengerdilkan dirinya sendiri, tapi mengutuki orang lain. Karena orang yang memberikan baik persembahan persepuluhan atau apapun juga kepada manusia atau kepada gereja, tapi punya mentalitas demikian, akan selalu berharap yang dia beri forever small, forever suffering. Yang dia kasih akan selama-lamanya menderita, selama-lamanya kecil. Karena kalau sekali orang-orang yang dia beri atau gereja yang dia dukung dana itu sukses mengelola, menjadi besar katakanlah, langsung dimusuhi dan tidak lagi menjadi alamat pemberiannya. Karena orang demikian tidak akan pernah bisa terima melihat orang lain diberkati. Dan dia akan selalu dia akan berpikiran sempit, mengira bahwa kalau ada orang itu hidupnya sama Tuhan diangkat, atau gereja yang semakin dibuat Tuhan berhasil dalam visi misinya, entah pikirannya adalah, oh sudah tidak butuh, atau apakah terjadi penyelewengan dana. Orang yang tidak bisa melihat orang lain diberkati adalah Kristen anti berkat. Sebenarnya pemberiannya tidak pernah ikhlas. Setiap kali dia ngasih, dia diam-diam berharap, kamu jangan besar ya.
supaya aku selalu bisa mengasihani. Pemberiannya adalah pemberian kasihan, tidak pernah investasi ilahi. Ayat Alkitab di 1 Timotius pasal 4 ayat 1-5 pun menunjukkan. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Apa ini? Saya kira ini adalah ajaran palsu atau satanic church, gereja setan atau apa. Ternyata enggak, ternyata cara berpikiran yang salah. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka, alias hati nuraninya lemah, enggak apa-apa. Tetapi hati nuraninya mudah menghakimi. Mereka itu ya melarang orang kawin. Jadi enggak suka lihat orang bahagia atau mengalami tambah-tambahan Allah. Melarang orang makan. Jadi kalau orang pesta disebut sebagai glutton atau disebut sebagai seorang serakah. Tetapi kalau orang puasa itu pasti suci di mata Allah. Atau orang kalau kelaparan. Jadi mereka tidak suka orang makan makanan yang diciptakan Allah. Supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Padahal dengan ucapan syukur semuanya itu halal. Ayat 4. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik. A good God He is. Kristen anti berkat tidak bisa melihat God's goodness. Kebaikan Allah atas hidup orang lain, atas gerejanya, atas umatnya, dan akhirnya atas dirinya sendiri. Dia selalu merasa bersalah menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidupnya. Padahal halal. Dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Ayat 5 ini kuncinya dikatakan, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Firman Allah dan doa membuat kita selalu apapun berkat yang kita terima, fokus pusatnya adalah kehendak Allah. Pusatnya pada Kristus. Jadi bukan menerima berkat itu, bukan atau menderita, tetapi Christ-centered life, kehidupan yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Kristen kapitalis. Ini lawan katanya. Kalau tadi itu kutub selatan, ini kutub utaranya. Kristen kapitalis berpikir bahwa pendeta harus kaya. Gereja harus besar. Jemaat kejar berkat. Karena miskin adalah dosa. Ini yang saya sebut sebagai Injil kemakmuran. The health and wealth gospel. Atau Injil yang berpusatkan pada kesehatan dan kekayaan. Ikut Yesus pasti kaya. Ikut Yesus semua masalah pasti lari meninggalkan Anda. Ikut Yesus enak. Dapat semua yang kita inginkan. Kristen seperti ini saya sebut Kristen anti salib. Dan mereka akan mudah menghakimi juga. Bahwa kalau kelihatan orang lain menderita, dia langsung berkata, kamu pasti ada dosa. Lihat aku. Aku diberkati, Tuhan sayang sama aku. Banyak hartaku. Itu pun mempermalukan Kristus. Karena Kristus tidak begitu. Pusatnya bukan pada Tuhan. Tapi pada perkara-perkara dunia. Kapitalis dan komunis, please, singkirkan dari batin kita. Yang harusnya menjadi mentalitas orang percaya adalah yang ketiga. Mentalitas yang disebut mentalitas atau Kristen kerajaan. Kalau Kristen kerajaan, job deskripsinya beda. Pendeta harus mengelola. Gereja harus misi. Dan jemaat adalah mitra kerja.